Guess we believe it. Look who we are. We are the dreamers. We make it happen. Cause we can see it. Here's to the one that keep the passion. Respect. Oh yeah. Here's to the one that can imagine. Respect. Oh yeah. Gather round now, look at me. Respect and love the only way. If you wanna come, come with me. The door is open now every day. This 1+2 rendezvous, all invited. This what we do, how we do. Look who we are. We are the dreamers. We make it happen. Guess we believe it. Look who we are. We are the dreamers. We make it happen. Cause we can see it. Here's to the one that keep the passion. Respect. Oh yeah. Here's to the one that can imagine. Respect. Oh yeah. We are the dreamers, we make it happen. Guess we believe it. Look who we are. We are the dreamers, we make it happen. Cause we can see it. Here's to the one that keep the passion. Respect. Oh yeah. Here's to the one that can imagine. Respect. Oh yeah. Ladies and gentlemen, please welcome Susanti. Oke, halo pagi teman-teman semua. Eh, jadi ini gimana ya? Sorry saya tanya. Bisa langsung cerita gitu ya? Halo. Cek. Ya, aman dok. Oke, berarti saya langsung cerita gitu ya, kok ya? Ya, silakan dok. Waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, pagi deh teman-teman semua. Pagi teman-teman semua. Pagi. Thank you pertama buat Ci Erlina, ya, buat Ci Erlina, buat Ci Yuli, dan Ci Yuli yang kontak saya gitu ya. Saya pernah ketemu Ci Erlina langsung itu waktu di Macau. Jadi yang tadi ada dia Korean. Itu Eh, inget banget ketemu Ci apa Erlina. San Kayak waktu itu saya masih tes SD, tes jadi saya Santi nanya Kak Fadri, Santi sorry ya, San mic yes, ya, micnya kamu suaranya ke oke, kita ini putus-putus dan kurang jelas, mungkin bisa pakai micnya laptop aja, nggak usah pakai earphone, oke. suaranya jadinya delay pelan ya, takutnya dari earphone-nya connect-nya, coba di Kalau ini udah lebih oke oh ya? ya ini mantap, oke itu biasanya dari earphone, thank you ya San. Oke, soalnya lagi di katanya Prudential di Bali Musa lagi ada acara juga, ya. Kemudian nanti udah schedule sama Dewi, jadi ya udah tetap datang tadi saya pamit gitu sama Tuban. Nah lanjut lagi. Nanti pernah ketemu CR5 itu ya waktu di Macau tahun 2023. Nah waktu itu saya masih AAB
Ingat banget waktu itu Lina tanya, nanti kamu posisinya apa gitu. Jadi waktu itu saya bilang saya join Prudential tahun 2018. Terus saya di mid year tahun 2019 saya langsung naik komisi. Gitu. Cuma sampai 2023 saya masih AAB. Sampai waktu itu Lina bilang, betah banget ya kamu di AAB. Waduh, jujur teman-teman, saya rasa kayak, iya nih, ada sesuatu yang salah nih yang saya lakukan. Kalau misalnya sesuatu yang salah, kenapa yang namanya dari agent baru join gitu ya, 6 bulan udah langsung AAB, suaranya masih kurang jelas dan putus-putus. Oke, Ya sekarang kayaknya udah di sinyalnya ya dok ya. sinyal ya. Ini saya udah di outdoor. Oke, saya udah coba halo, Ya dok ini masih halo, freeze ya layarnya ya. Sinyalnya masih merah. freeze. Coba, Si- coba pindah ya. Itu Jornet, Bos. Kita kalau teknologi kan teknologi dia baru Jornet Broadband punya nggak kita. ada hiccup. Jadi hati-hati. Kalau di sini apakah bisa lebih jelas? Jelas sekali dok, luar biasa. Outdoor. Saya masuk ke luar. Oke. Nah, nanti lanjutin. Jadi waktu itu Lina sempat bilang, Santi kamu betah sekali ya di AAB gitu. Nah, terus terang waktu itu Santi ngerasa kayak, wah iya nih, kayaknya ada sesuatu yang salah yang saya lakukan gitu. Kenapa kok naik AAB-nya cepet banget gitu ya, naik AAB-nya tuh hitungan gak nyampe setahun udah naik AAB, tapi saya stay di AB itu lama gitu. Jadi pada akhirnya dari Sherlina ngomong itu gitu ya, mulai lebih fokus akhirnya untuk belajar betul. Jadi ya yang lumayan. Cih, sorry, suaranya hilang. Sekarang lebih oke. Sorry dok, ini dok Santi pakai tab atau pakai handphone atau Saya pakai tab. pakai tab? Bisa? Pakai WiFi ya dok ya ini ya? Enggak, saya pakai data. Oh pakai data Ustaz. Nah, coba ya, saya coba hotspot. Coba saya pakai double double sinyal, mudah-mudahan lebih baik. Ya, coba ya dok. Ya, ini saya lagi di ini lagi. Halo, Ya dok. apakah Pak, sudah lebih oke? sekarang kelihatannya lebih oke dok. Coba dulu aja dok. Oke, oke, coba saya lanjut ya. Nah, Ya silakan. nama saya Santi, teman-teman. Saya background, kalau background pendidikan itu saya dokter umum gitu ya. Saya dokter umum, saya lulusan dari Universitas Udayana. Terus, tapi saya itu sejak lulus gitu, teman-teman saya direkrut oleh suami saya. Direkrut untuk apa? Direkrut Prudential gitu. Saya direkrutnya untuk support dia urus bisnis. Jadi kita ada bisnis yang kita handle sendiri gitu. Jadi pada akhirnya saya dirumahkan gitu, dipensiunkan dini gitu ya. Saya ngurus bisnis sama suami saya sampai usaha itu berkembang gitu, sampai akhirnya kita punya anak, job yaitu jadi full time mom, jadi ibu rumah tangga. Nah, kenapa saya suka banget ya selalu menceritakan ini gitu ya kepada kalau pas saya sharing itu saya suka banget saya cerita. Jadi kan saya bilang background saya tuh banyak gitu. Background saya backgroundnya dokter juga iya, business owner juga iya, ibu rumah tangga juga iya gitu.
Tapi kenapa saya suka cerita itu? Karena menurut saya tuh gini, apapun background kita gitu ya, pada akhirnya saya tahu kita bisa uh, bersatu di sini gitu ya, kita bisa jalanin Prudential gitu ya, apapun background kita. Jadi saya suka banget nih sharing dengan background saya yang banyak macam itu. Gitu. Mungkin itu sedikit tentang background ya teman-teman ya. Nah, terus pagi ini yang Santi mau sharing itu adalah kemarin Ceyuli ya, Ceyuli sempat tak tanya, Cece mau di sharing apa gitu ya. Ceyuli bilang sharingnya tentang selling gitu. Nah, kalau selling tadi tak lihat di W Agency ini ya banyak ya udah some visionnya juga gitu ya, udah keren-keren lah gitu ya. Cuman ya pagi ini Santi akan cerita gitu. Karena seperti yang disampaikan saya gitu ya, prinsip saya juga adalah satu gitu ya. Kita bisa belajar dari siapa aja, gitu kan? Kita bisa belajar di mana aja, gitu kan? Dan kita bisa belajar kapan aja. Itu menurut saya berlaku untuk kehidupan gitu. Jadi mungkin kita ada mungkin teman-teman yang udah lebih lama sama Santi di Prudential gitu ya, ada yang mungkin yang lebih baru gitu ya. Tapi mungkin kita kadang-kadang bisa saling mengisikan. Itu aja saya juga banyak belajar gitu ya dari sepanjang di Prudential gitu. Jadi saya paling suka saya ikut training. Kenapa? Karena saya merasa setiap training pasti ada sesuatu yang bisa saya dapatkan. Saya pasti bisa menambahkan satu poin hal setiap hari untuk menjadi lebih baik gitu. Jadi dari siapa aja kalau ada speaker yang cerita atau pasti nanti cari tahu apa sih yang bagus poinnya dari orang ini yang bisa saya pakai untuk nextnya. Jadi mudah-mudahan yang hari ini sampai sharing kan juga teman-teman ada bisa pakai gitu ya. Nah, pertama, kita share ini dulu. Ini. Nah, pertama kan kita kalau ngomongin selling ya teman-teman ya. Tadi nanti juga sempat dengar tuh sedikit dari Lima gitu ya. Sampai tadi tak pikir gini, wah ini mirip nih, mirip yang sama apa yang Santi mau sampaikan gitu. Nah, kalau kita ngomong selling gitu ya, apa sih sebenarnya selling itu gitu? Santi pada akhirnya ketemu gitu loh bahwa setiap orang dari uh, apapun lini pekerjaannya dia gitu, setiap orang lah, setiap individu sebenarnya adalah penjual. Gitu. Kenapa tak bilang gitu? Karena setiap orang itu kan pasti ada namanya hubungan sosial dengan orang lain. Ya. Nah, kadang-kadang kita ada kan cerita yang simple aja nih, misalnya nih ada makanan enak nih di mana gitu ya. Kita kan cerita kan sama teman kita, di situ tuh makanan enak tuh, lu mau nyobain nggak gitu. Nah, dengan kita menceritakan ide itu aja, sebenarnya itu juga adalah selling gitu. Itu akhirnya yang saya pahamin gitu loh. Terus juga misalnya kita kasih ide, kayak saya kan ibu rumah tangga ya dulunya ya. Saya juga ada apa 3 anak yang ada yang remaja juga gitu. Jadi saya tuh kadang-kadang mikir, oh ketika kita menyuruh anak kita nih untuk melakukan sesuatu gitu ya, kita menyuruh anak kita nih untuk melakukan sesuatu, terus dianya nurut. Nah sebenarnya kita adalah selling, kita tuh adalah menjual ide gitu loh. Jadi pada akhirnya nanti pikir, oke, jadi selling itu sebenarnya adalah kita simpelnya dia adalah bagaimana kita menjual ide, membuat orang lain mau mengikuti apa yang kita omongin. Kayak tadi kan Cerlina tak dengar bilang, kalau kamu bisa bawa orangnya datang gitu ya, nah itu sebenarnya kamu udah berhasil gitu kan. Nah itu juga poin penting menurut nanti gitu ya. Jadi kalau kita menyampaikan ide kecil aja gitu, ide kecil uh, kepada calon nasabah, kepada calon agent gitu, ide kecil. Jadi dia dengan small yes, small yes, small yes, small yes, maka nanti di endingnya itu akan ada yang namanya big yes. Nah, seperti itu sih yang akhirnya nanti pahamin gitu. Jadi tak anggap berarti kita selling sebenarnya dalam kehidupan kita sehari-hari itu juga kita adalah selling. Nah, cuman bedanya kalau kehidupan sehari-hari kan kita membawakan uh, materinya ibaratnya lain nih, misalnya tentang restoran, tentang misalnya buku atau tentang nonton film atau apa. Tapi kalau di sini kita memang khusus spesifik misalnya tentang insurance. Nah, terus kita kan udah melalui ya teman-teman ya, melalui sekian tahun gitu. Kayak Santi sekarang kan adalah tahun ke-7 di Prudential. Mungkin teman-teman kan ada yang udah lebih lama atau ada juga yang lebih baru gitu. Yang Santi ini jadinya berada di dulu masuk sebelum yang namanya pandemi gitu kan. Terus masuk ke pandemi lalu ada yang namanya after pandemi gitu.
kita kan banyak banget ya melihat ada sekian banyak perubahan gitu loh, perubahan di dunia ini gitu loh, nggak cuma tentang insurance tapi semua. Tapi menurut saya itu juga mempengaruhi tentang market, market atau pola orang membeli itu juga pengaruh banget gitu loh. Mungkin ada teman-teman kita yang dulunya di insurance gitu ya, sekarang mungkin udah enggak apa gitu kan, udah berpindah gitu. Nah, yang Santi tangkap itu adalah begini, yang namanya dunia penjualan gitu, yang namanya dunia marketing itu adalah sifatnya dinamis banget. Dia dinamis, dia sangat dipengaruhi oleh banyak hal gitu ya di lingkungan. Nah, pada akhirnya orang-orang yang bertahan gitu atau ini teman-teman lah, teman-teman yang datang pada hari ini gitu ya ke acara S2 di agensi gitu ya, itu pasti adalah teman-teman yang survive. Nah, survive-nya itu kenapa? Survive-nya pastinya adalah orang-orang yang bisa ngikutin nih, ngikutin zamannya sekarang gimana, pola marketnya gimana gitu kan. Dan kita ngikutin tuh, kenapa kita bisa ngikutin? Kan pertanyaannya begitu. Kalau menurut saya, kenapa orang bisa mengikutin gitu, kenapa agen yang bisa, ada yang bisa ngikutin, ada yang enggak. Itu semua tergantung kepada, selain dari dirinya sendiri, itu juga tergantung kepada support sistemnya. Dalam hal ini, dia misalnya kayak training nih, ikut agency gitu ya. Menurut saya itu kalau misalnya nih, dia mau beradaptasi, dia mau belajar lagi gitu ya. Kenapa training tetap ada kan? Training itu selalu tetap ada. Saya dulu pernah bilang sama leader saya gitu ya, ada nggak yang buku atau video atau apa yang bisa saya pelajarin supaya saya tuh bisa taktik gitu lah jalanin insurance gitu ya. Tapi pada akhirnya dia bilang, kalau ada hal seperti itu semua training udah aku tiadakan gitu. Jadi saya mikir, oh ya benar juga gitu loh. Jadi eh, yang saya tangkap juga, untuk kita survive di bisnis ini gitu ya, kita mesti update terus. Kita mesti update terus, baik itu update dari perusahaan gitu kan, terus juga dari agensi, dan juga dari pola-pola market seperti itu. Nah, terus eh, apa sih yang diperbaikin gitu ya? Nah, saya ini tipenya tipe pemikir teman-teman. Jadi kalau saya ini suka banget gitu yang namanya menganalisa gitu ya, yang namanya pikirin, oh apa sih yang harus di apa yang bisa kayaknya lebih bagus, apa yang kayaknya harus saya hilangin. Itu saya suka banget gitu loh. Jadi eh, buat saya, kalau kita mau mau selalu lebih baik ke depannya gitu ya, berarti kita harus review gitu kan. Kita harus review apa yang udah bagus, apa yang nggak bagus, yang nggak bagus dibuang, yang bagus kita pertahankan atau kita tingkatin gitu ya. Nah, tapi kapan lalu tuh saya ada nemu gitu ya, eh, kalau kita di pekerjaan gitu, di bisnis ini itu ya terutama gitu ya, ada beberapa hal yang mungkin kita bisa fokus untuk perbaikin gitu. Jadi kalau boleh tak ringkas gitu ya, ini seperti kalau disingkat tuh jadinya a beak gitu. A beak itu kan paruhnya burung gitu ya. Jadi macam itu bagian terkuat gitu lah ya, bagian terkuatnya burung untuk dia makan gitu, untuk dia bertahan hidup gitu ya. Nah, itu apa aja gitu. Yang pertama, attitude gitu. Attitude, saya percaya dan saya juga baca-baca di buku gitu ya. Kunci dari seseorang itu sukses yang pertama juga adalah attitude-nya gitu loh. Karena dari attitude dia akan menentukan seperti apa dia mengambil langkah. Lalu seperti apa dia menyusun impiannya, seperti apa dia mengerjakannya. Itu kunci yang utama katanya gitu loh. Dan saya percaya itu juga berpengaruh banget gitu loh. Karena kita berhadapan kan nanti akan dengan orang ya, dengan banyak orang gitu, dengan banyak eh, banyak tipe orang gitu kan. Nah, yang mana tentunya bagaimana kita bersikap itu juga akan mempengaruhi mereka gitu loh. Jadi kita sebagai advisor, sebagai teman gitu, nah itu pasti attitude nomor satu berpengaruh kepada lingkungan kita. Terus yang kedua, belief. Nah, belief itu tentang apa sih yang kita percayai gitu ya tentang di insurance ini gitu kan. Jadi seberapa kuat sih belief kita bahwa pekerjaan kita ini penting, bahwa pekerjaan kita ini bagus, bahwa pekerjaan kita ini berguna. Nah, itu sih yang akhirnya nanti pikir, ini kunci banget gitu loh. Karena apa? Karena kalau orang tidak apa, dia nggak punya belief belief yang tinggi gitu ya untuk ngerjain, pasti kerjanya juga ragu-ragu kan gitu loh. Jadi menurut saya belief itu juga adalah modal utama buat kita untuk selling gitu loh.
baik itu selling idea untuk calon nasabah maupun calon agent gitu ya. Jadi bagaimana kita percaya Prudential ini bisa membawa kita ke mimpi kita. Bagaimana kita percaya bahwa Prudential ini bisa membantu teman-teman kita di luar sana untuk uh, menyelesaikan juga apa yang menjadi impian mereka gitu. Terus dari belief itu tentu kita akan uh, mentransfernya itu gitu ya menjadi energi ya. Energi itu antusiasme. Seberapa antusias sih kita ketika berhadapan sama calon nasabah, sama calon agent gitu ya. Tadi Santi uh, ini banget sih apa ngeliatin DB agency gitu ya. Tadi siapa nama tokonya yang MC itu Koklip ya. Semangat banget gitu kan MC gitu. Nah itu kan menumbuhkan antusiasme uh, sehingga teman-teman yang lain ikut semangat. Nah, seperti itu. Jadi sama ketika kita bertemu dengan nasabah, bertemu dengan klien gitu. Uh, Seberapa antusias sih kita ini ngomong sama mereka gitu ya. Terus yang keempat itu activity. Nah, ini kan activity ya. Seberapa banyak sih kita melakukan aktivitas di selling ini gitu kan di selling tentang baik itu tentang bisnis prudential ataupun tentang produk prudential tentang programnya gitu ya. Activity terus yang kelima itu knowledge. Menurut saya knowledge itu kan prudential maupun agency itu sudah sangat support ya. Jadi dengan ada segala macam training, nah kita manfaatin deh gitu. Kita manfaatin untuk menambah knowledge kita karena bagaimanapun juga gitu ya pola market sekarang dibandingkan dulu kan berbeda. Jadi kita saingannya tuh udah yang apa uh, masyarakat tuh udah terpapar banyak banget gitu loh dengan segala informasi di media sosial maupun dari lingkungannya gitu. Jadi knowledge kita sangat penting juga untuk tingkatin gitu. Nah, terus uh, sekarang mungkin ke selling idea ya. Kalau selling idea gitu saya selalu mikir gini, kita kalau misalnya mau jual sesuatu gitu ya, kita harus tahu dulu nih orangnya seperti apa. Itu kalau Santi prinsipnya begitu. Jadi know your audience. Ini tipe orangnya seperti apa gitu loh. Ini tipe orangnya saya bisa ngajak ngomongnya gimana gitu. Kayak tadi kan ada yang sharing tuh misalnya, oh kasih tau AI-nya nih, AI kalau misalnya nggak ambil ini nanti anaknya AI juga nih yang susah gitu. Jadi saya biasanya mengkategorikan gitu ya beberapa uh, nasabah itu ke beberapa tipe gitu loh. Jadi yang mana saya bisa, kalau Ceyuli tadi kan bawain segitiga proteksi tuh. Jadi saya biasanya kenali dulu nasabahnya seperti apa, oke, kriteria seperti apa gitu loh. Ini tipenya bisa diajak ngomongnya kayak gimana gitu. Tipenya apakah bisa kita bawakan segitiga atau misalnya oh saya pakai storytelling aja atau misalnya harus yang lebih jauh lagi gitu loh, lebih lebih banyak lagi gitu. Nah, biasanya saya membagikan tipe nasabah itu ke beberapa itu. Jadi kalau saya presentasi ke satu dan dua orang lainnya itu mungkin nggak selalu sama gitu. Jadi nggak selalu semua saya segitiga gitu. Karena saya pernah teman-teman dulu zaman baru jadi agent gitu ya, saya pakai segitiga. Nggak semua saya segitigain gitu ya. Mungkin segitiganya sampai bentuknya udah nggak segitiga lagi gitu ya. Jadi ada nasabahnya yang wah dia bingung gitu loh. Saya ngomong apa itu dia bingung gitu loh. Akhirnya saya nggak closing. Yang terjadi itu saya benar-benar nggak closing gitu. Sampai akhirnya dan itu tuh lama sampai akhirnya setahun gitu ya. Akhirnya saya cuma gampang-gampangan aja gitu. Hari besok hari ini kita ketemu ya di Starbucks gitu. Jadi ketemu dan akhirnya saya ngomongnya cuma simpel doang gitu. Jadi cuma simpel itu kamu kalau misalnya besok-besok kamu ada risiko siapa yang bayarin? Saya cuma bilang gitu. Di sana akhirnya dia bilang nggak ada nggak ada yang bayarin dia bilang gitu. Yang ada mah kalau saudara kalau akunya ada masalah ya semua juga pura-pura nggak dengar dia bilang gitu. Ternyata akhirnya saya nggak perlu segi tiga, segi empat atau segi lima gitu ya. Ternyata ngomong gitu dia langsung closing diambil UP waktu kalau nggak salah 5 miliar. Jadi saya pikir wah ini nih saya mesti belajar nih know your audience itu adalah yang paling utama gitu. Nah, terus saya lihat juga pola penjualan gitu ya. Pola penjualan itu kayak tadi ada tuh kan yang cerita tuh relation based selling. Jadi sebenarnya basicnya gitu ya orang membeli itu eh, pertama kan dia harus jadi teman kita dulu gitu kan. Dia eh, suka sama kita gitu loh. Jadi suka sama kita sehingga dia kita relationship-nya bagus gitu. Jadi kan
tadi kan ada cerita tuh dibawain PPS suka gitu ya. Itu saya juga banyak belajar ya dari speaker-speaker gitu ya di Prudential gitu ya. Jadi ada tuh yang namanya misalnya kayak jajanannya berjalan gitu kan, ada yang masakannya berjalan gitu, ada yang apa misalnya di Kang Ambon berjalan atau apa gitu. Jadi eh, saya pikir itu bener-bener juga gitu loh. Jadi itu adalah salah satu media karena kan kalau dibilang orang Indonesia katanya sungkannya tinggi gitu ya teman-teman ya. Jadi ada yang namanya relationship based selling itu eh, cukup efektif gitu ya untuk meningkatkan engagement kita sama nasabah kan gitu ya. Tapi relationship aja gitu menurut saya sekarang ini di zaman pasca pandemi ini apa nggak bisa seperti dulu banget juga gitu loh. Orang juga udah lebih melek, orang udah lebih sulit untuk kalau misalnya disuruh beli cuma karena sungkan, beli cuma karena didatengin ulang-ulang, itu juga nggak semua juga bisa begitu gitu ya. Pada akhirnya yang saya eh, pikir gitu ya, yang paling paling efektif itu eh, relationship itu mesti ditambahin sama value added selling gitu. Value added selling itu seperti apa? Ya kita menambahkan value pada hidup orang lain gitu. Jadi kita menambahkan nilai plusnya apa sih yang bisa kita support dia, apa sih yang bisa kita lakukan untuk dia gitu ya. Entah kita menjadi marketingnya dia, untuk usahanya dia gitu ya, atau misalnya kita jadi justru kadang-kadang saya tuh jadi kayak mbah Google-nya gitu ya. Jadi mbah Google-nya kayaknya dia tanya apa aja juga tanyanya ke kita gitu ya. Mungkin teman-teman di sini uh, ada juga pastinya yang jadi mbah Google gitu ya buat buat apa teman-temannya itu kadang-kadang nanya anakku temennya ulang tahun tuh umur 7 tahun anak cowok kasih kado apa ya gitu bahkan kadang-kadang tak ada loh teman-teman kita yang nanya gitu atau misalnya nanya kamu tahu nggak kalau misalnya eh, saya ada case ini nih kayak mau ke dokter jantung gitu misalnya dokter jantung mana ya yang jadi memberikan informasi seperti itu juga menjadi nilai plus jadi kalau saya bilang gitu ya untuk selling baik itu selling sebagai calon nasabah maupun calon agent gitu dua hal ini yang perlu kita pegang gitu. Yang pertama adalah relationship yang kedua adalah value apa yang bisa kita berikan kepada orang-orang di sekitar kita seperti itu. Nah, terus kalau misalnya konsep gitu ya eh, konsep apa sih yang sering saya bawakan gitu. Nah, jadi kalau kalau tadi kan eh, saya bilang know your audience gitu ya. Saya mengkelompokkan beberapa nasabah saya tuh ke beberapa tipe gitu. Jadi sehingga saya konsep pun nggak semua saya sama gitu. Jadi yang paling sering saya pakai itu ini. Jadi yang pertama segitiga asuransi gitu ya. Yang kedua who will pay for you. Jadi eh, misalnya apa dia adalah pencari nafkah gitu kan. Terus dia misalnya uh, income dari keluarga itu sangat bergantung ke dia gitu. Jadi yang biasa saya tanya itu seperti itu. Jadi oke kalau misalnya income ini tidak ada, siapa sih orang yang bisa bayar semua tagihanmu ini? Jadi yang tagihan yang tadinya sudah saya listing, dia sebutkan tagihanmu apa aja, pengeluaranmu apa aja, dia listing. Di sini saya tanya siapa sih orang yang bisa bayar ini buat kamu, cuma-cuma, nggak perlu kamu balikin, kapan-kapan aja boleh bayar gitu. Jadi kadang-kadang saya pakai yang itu juga kalau tipe nasabah itu yang simpel-simpel gitu ya, yang nggak bisa kita terlalu bawa segitiga atau apa gitu ya. Nah untuk nasabah yang uh, sudah lumayan well educated gitu di insurance gitu, belakangan saya juga pakai presentasi ada namanya 5 hal penting dalam asuransi. Jadi sana tuh saya bahasin gitu kan asuransi itu apa aja dan itu global banget gitu. Global banget sehingga dia lebih punya gambaran asuransi itu apa aja, bisa buat apa aja. Dan akhirnya saya ada beberapa kali itu closing dari ini karena orangnya kan udah punya asuransi apa, akhirnya dia nambah gitu. Dia ngelihat oh ini bisa ditambahin lagi nih kayak gitu. Terus berikutnya oke, kita udah di finish strong ya teman-teman ya. Saya mungkin sharingnya nggak panjang, mungkin nanti lebih banyak kalau mau kita bisa diskusi gitu ya. Finish strong 2025 gitu. Saya dari dulu suka banget sama kalimat ini gitu ya. Jadi kita kalau benar-benar pengen, kita pasti ketemu caranya. Kayak tadi kan ditanya kan sama MC-nya tadi siapa Cliff ya.
ditanya kan, we agency mau berapa nih sampai Desember? Oh sama, saya juga nanya ke diri saya gitu ya. Saya mau berapa sampai Desember gitu yang saya sekarang udah sampai mana gitu kan. Nah, kita hitung kita perlu berapa gitu kan. Kalau kita benar-benar kepingin, kita pasti ketemu caranya. Gitu. Oke, finish strong 2025 ya teman-teman ya. Mungkin sekian yang saya sharing. Kita nextnya mungkin ke diskusi ya. Thank you so much, dokter. Eh, Ya, dok, satu hal yang saya notice dokter ini ternyata di depan tadi. Dokter ini anu ya, good listener ya dok ya. Semuanya yang tadi kita bicarakan masuk semua, iya dia. Masih iya, mengenai saya sejak prinsip always listening, always understanding ya. iya betul. Saya banyak belajar ya dari Prudential ya dari awal saya jadi agent. eh, Banyak kan speaker-speaker bilang gitu kan, maksudnya ambil positif, buang negatif, apalah, terus tagline-nya Prudential, always listening, always understanding, terus kita juga diajar untuk mendengarkan gitu. Tapi yang satu hal yang saya juga notice gitu ya, teman-teman kan tadi lihat di sandepan saya kan ada kan keluarganya Wi Agency ya di situ ya, Cifoni Yes. Salim ya. Ya ada. Jadi ya, saya waktu masuk itu, Cifoni kan udah duluan. Saya pernah ditanya sama Cifoni waktu itu, Santi kamu dapat apa tadi pas training? Dia bilang gitu. Terus saya bilang, oh banyak Cing, saya dapat gini, 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 gini. Saya bilang gitu kan agent kan saya kan. Habis itu dia bilang gini, oh kamu dapat banyak, yang lain aku tanya, mungkin belum sebanyak kamu dapatnya tadi gitu loh. Jadi, tapi kamu dapat banyak bilangnya, dan saya jelasin kan saya dapatnya apa aja gitu. Terus Chef Moni bilang ini, itu terjadi karena kamu membuka hatimu, ketika kamu datang, kamu membuka hatimu, kamu dengerin. Kayak kamu tuh mengosongkan gelasmu sehingga kamu yang dapetnya juga banyak. Itu yang akhirnya Yes. saya pegang gitu loh. Jadi ya udah saya kemana-mana ingat saya harus dengerin mungkin ada sesuatu yang bisa saya dapat hari ini untuk pertumbuhan saya nanti. Gitu sih. Iya, keren keren luar biasa. Buku dokter setebel itu aja hafal apalagi cuman di Prudential aja ya. Kebetulan soalnya istri Iya. saya juga dokter sih, jadi bisa Oh relate iya itu kan. harusnya itu. Iya. Saya iya teman-teman saya ada beberapa saya rekrut dokter saya bilang gitu. Jadi dokter aja kita lulus gitu kan. Nah, ini ilmu kan kalau datang mereka bilang, aduh ribet san, nggak ngerti gitu kan apa istilah-istilah asuransi. Saya bilang, aduh tapi nggak ada ya sebanyak sebanyak ilmu kedokteran itu udah bukunya udah luar biasa dan itu abstrak banget. Saya bilang gitu. Eh, di sini lebih simpel walaupun ya kita sama di sini kan kita juga berhubungan dengan manusia ya. Jadi saya bilang ilmunya mirip lah sama kedokteran tuh ada miripnya gitu karena di kedokteran kita juga belajar psikologi. Di sini pada akhirnya kalau kita perhatiin di training-training apa eh, dan kita untuk bisa selling, bisa rekrut itu menurut saya kita mesti paham psikologi psikologi orang. Gitu. Iya iya. Nah, Ci, tadi itu kan ada tiga konsep yang Cici sempat paparkan ya. Ada segitiga proteksi, habis itu ada who will pay for you, dan yang terakhir kan ada yang lima hal yang penting dalam asuransi. Itu maksudnya yang lima hal penting dalam asuransi itu apa, Ci? Bisa dijelaskan juga? 5 hal penting. Iya, Gini, saya ngomong aja lah ya. oke, Jadi yang boleh. pertama, jadi gini, saya beberapa nasabah saya itu kan orangnya udah terpapar asuransi ya. Maksudnya orang yang bukan newbie banget untuk cari insurance. Oke. Ada yang mungkin sudah punya unit link sebelumnya gitu kan. Atau ada yang belum punya, tapi sebenarnya gini, eh, ada kan nasabah kita tuh saya gampang diajak ngomong gitu ya. Saya gampang dia nangkep gitu loh. Karena ini kalau 5 hal kan jelas segitiga dibandingkan 5 hal lebih banyak segi 5 kan. Jadi Iya, ini betul. saya biasanya tujukan untuk nasabah-nasabah yang memang Sorry, suaranya hilang lagi tadi. Untuk nasabah yang apa? Yang lima ini? yang enggak, maksudnya kalau kita ngajak ngomong agak panjang itu dia oke, nggak masalah. Oh, jadi yang apa? Attention span-nya panjang ya? Iya. Jadi terus atau dia misalnya udah apa lumayan lama lah, maksudnya dia udah tahu lah unit link, maksudnya udah ada gambaran gitu loh, bukan yang Oke. newbie banget gitu. Nah itu bisa. Tapi kalau yang newbie banget, saya omongin ini kayaknya dia puyeng. Ya, masuk Jadi akal. 5 hal itu perlu saya tulis apa enggak ya? Tulis aja ya.
Ya, share screen Terus aja yang ya, Bob lainnya. ya. Bisa ditulis langsung aja, iya. Iya, tulis ya. Biar lebih merasuk ke kita ini. Ini udah kelihatan nggak layar? Masih loading, Dok. Masih loading. Masih Kalau loading. sekarang Coba kasih coretan. Masih loading sebentar, Dok. udah belum? Eh, udah, ada kelihatan tuh, bundaran nomor 1. Nah, nomor satu ya. Oke. Ya, Jadi saya biasanya tuh bilang gini, jadi kamu sebelum berasuransi, ya kamu harus tahu 5 hal penting ini. Kamu jangan sekali-sekali kamu ambil insurance kalau kamu belum paham 5 hal ini. Biasanya saya bilang gitu. oke. Nah, terus dia bertanya, 5 hal itu apa? Gitu. Yang pertama itu manfaat. Jadi asuransi dibagi berdasarkan manfaatnya. Ada yang namanya manfaat hidup, ada yang namanya manfaat meninggal. Nah, orang kalau mau asuransi, dia harus tentuin dulu. Dia mau ini asuransi kerja saat dia hidup atau nanti saat dia meninggal. Karena ini Oke. akan berbeda. Kalau manfaat hidup itu kan asuransi kesehatan, asuransi penyakit kritis, asuransi pendidikan, saya bilang gitu. Atau misalnya pensiun. Sorry ya tulisannya jelek. Jadi tapi nggak sejelek resep dokter lah ya. Nah terus yang kedua itu Ya, kalau kita misalnya mengerti. meninggal. Jadi saya bilang, jadi ini adalah asuransi jiwa. Jadi yang nerima ya berarti keluarganya. Saya bilang. Terus Oke. yang kedua ada jenis asuransi. Saya bilang. Ada jenis asuransi, ada yang unit link, ada yang tradisional. Tak bilang kalau misalnya unit link itu adalah yang bayar biaya asuransi. Plus ada namanya dana cadangan. Ini yang biasa kita kenal dengan namanya nilai tunai. Saya bilang. Terus ada satu jenis asuransi lagi yang dia hanya bayar biaya asuransi saja. Nah, jadi kalau kita lihat ini jelas biaya asuransi saja, ini biaya asuransi plus nilai tunai. Nah, nilai tunai ini yang dulu-dulu dikaitkan dengan investasi. Saya bilang. Hmm. Orang dia bisa tentukan dari awal dia mau asuransi yang mana. Nah, kalau dia ambilnya unit link, berarti dia akan bayar lebih tinggi, saya bilang gitu kan. Tapi dia ada saldo. Kalau dia Yes. ambil tradisional, dia akan bayarnya mungkin lebih ekonomis. Gitu. Tapi nanti kamu jangan harap ada yang namanya saldo. Itu nggak ada. Hmm. Nah, ada juga sekarang asuransi tradisional yang dia itu sifatnya itu eh, apa? Dia bisa keluar, dia manfaat hidup, sedangkan dia bayarnya cuma 5 tahun atau 10 tahun aja, saya bilang gitu, dengan premi yang ini dan dia pakai selamanya. Tak bilang selamanya. Selamanya. Jadi saya ada kasih gambaran sedikit kan. Ini kan kalau health ya ini aja. Tapi saya ada kasih gambaran ada juga nih asuransi tradisional dengan manfaat yang cukup bayarnya 5 10 tahun aja tetap pakai selama. Jadi saya cuma kasih gambaran sekilas gitu. Terus yang ketiga asuransi itu berdasarkan prioritasnya. Prioritas itu baru saya gambar. Jadi segitiga itu ada di dalam sini gitu. Yang pertama saya bilangnya asuransi kesehatan. Asuransi kesehatan berarti ini adalah membayar biaya rumah sakit. Saya bilang, berapapun tagihan rumah sakit kita akan bayar. Terus yang kedua adalah asuransi penyakit kritis. Asuransi penyakit kritis ini yang terima duit bukan rumah sakit, saya bilang, tapi yang terima duit adalah nasabah. Kalau apa? Kalau misalnya kena sakit kritis nih, sakit kritis susah kerja. Saya bantu contohnya misalnya kanker, stroke, gagal ginjal, kelumpuhan. Nah itu orang udah nggak bisa kerja. Orang nggak bisa kerja, tapi eh, semua biaya harus tetap jalan. Terus yang ketiga baru adalah asuransi jiwa. Nah, terus dari sini saya bilang, jadi ini yang menerima berarti adalah keluarga. Jadi ini 3 asuransi ini urusannya ini beda-beda nih, tujuannya beda-beda. Nah, ini orang juga perlu tentuin dia itu maunya yang mana. Yang jelas 3 hal ini orang mesti punya. Terus yang keempat itu asuransi berdasarkan tujuannya. Tujuannya yang pertama orang udah biasa udah tahu asuransi semua tujuannya adalah untuk proteksi, entah proteksi pendapatannya dia, proteksi asetnya dia, proteksi melindungi keluarganya supaya hidupnya tetap cukup, saya bilang itu kan supaya tetap oke, ada dengan nggak adanya dia.
Tapi yang banyak orang belum tahu, asuransi tujuannya adalah untuk menciptakan aset, create aset. Ini yang banyak orang nggak tahu. Saya bilang gitu. Orang sebenarnya bisa namanya menggunakan asuransi untuk menciptakan aset. Sekarang banyak banget asuransi yang bisa dipakai sebagai paper aset. Kenapa kita bisa bilang paper aset? Karena ini berlaku panjang banget sampai 120 tahun. Jadi ya, so far, saya sih pede ya, saya bilang so far nggak ada ya yang melewati usia ini. Itu kan jarang banget gitu lah ya. Jadi saya bilang ini adalah panjang banget sehingga suatu hari pasti keluar. Kenapa kita bisa bilang ini asset creation? Karena orang kalau beli paper asset, mau beli 1 miliar, mau beli 2 miliar, dia nggak perlu keluarnya sejumlah ini. Beda dengan kalau dia beli aset aset real aset gitu. Ini paling dia keluarnya berapa? Mungkin jadinya keluarnya cuma 15% sampai 30% dari nilai aset yang dia mau. Terus yang kelima, ini agak sempit ya teman-teman. Saya tulis di sini ya. Yang kelima, saya bilang yang kelima ini yang paling penting dari orang berasuransi itu adalah dia harus tahu yang namanya 3P. Saya bilang itu. 3P itu apa aja? Yang satu, perusahaan. Orang ketika pilih asuransi harus tahu dia ikutnya sama perusahaan mana. Dia harus pilih perusahaan yang sehat. Karena ini urusannya duit, ini urusannya jangka panjang, ini urusannya sepanjang hidup. Ini sama pentingnya dengan aset. Jadi kita harus pilih perusahaan yang benar-benar sehat dan kuat. Terus karena yang bayar klaim nanti bukan agent, tapi yang bayar klaim adalah perusahaan. Yang kedua, produk. Produk orang harus tahu dia harus apa produk yang dia beli itu apa, ikutnya itu apa. Banyak sekali di lapangan saya temukan orang punyanya asuransi jiwa atau misalnya kritis, tapi pas sakit dia bilang asuransiku nggak bisa cover lah yang dia punyanya bukan health insurance gitu kan. Nah, jadi orang perlu paham produknya itu apa. Itu yang saya bilang yang kedua. Nah, yang ketiga, yang paling penting juga adalah tenaga pemasar. Tenaga pemasar. Tanpa ada tenaga pemasar, perusahaannya bagus, produk bagus, tapi tidak ada tenaga pemasar yang mengerti, yang paham, yang mau bantu nasabah ini klaim, maka itu tidak akan ada gunanya juga. Jadi ketiga hal ini adalah hal wajib yang harus kamu perhatikan saat kamu beli asuransi. Setelah ini baru saya tanya sama dia, dari penjelasan saya ini kamu pentingnya yang mana? Baru akhirnya nasabah itu akhirnya saya memutuskan, oh aku pentingnya ternyata yang ini gitu loh. Nah saya ngerasa ini cukup efektif untuk nasabah-nasabah yang udah cukup paham gitu ya sama sama asuransi atau kayak tadi dibilang dia bisa lah mau ngedengerin saya tuh agak panjang gitu loh. Dan ini helpful. Kapan lalu tuh saya mau closing asuransi kesehatan gitu ya. Jadi mau ketemu nama nasabah ini mau mau beli asuransi kesehatan gitu. Terus akhirnya saya pikir orang ini mantan agent juga, gitu. Mantan agent juga, terus mantan kerja di bank, kayak bisa lah kalau saya ngajak ngomong yang panjang gini bisa gitu. Terus yang terjadi dia malah jadi gini, loh berarti aku kalau beli asuransi kesehatan itu emangnya nggak tanggung kritis dia bilang gitu. Terus saya bilang, itu beda ya, itu namanya aja asuransi sakit kritis, tapi dia bukan mengcover kalau sakit rumah sakit sakit kritis, saya bilang gitu, tapi itu adalah ngasih yang terjadi. Dia bilang, Suaranya hilang lagi sih. Oke. Jadinya malah 3 case gitu teman-teman. Jadi saya pikir, wah ini bagus nih untuk apa? Jadinya dia tahu kan, tahu gambaran secara global asuransi itu kayak apa. Oh, jadi dari Jadi satu kalau yang 5 presentasi hal ini, nasabah itu bisa dapat ilmu lengkap, akhirnya bisa memutuskan sendiri, gitu ya, ilmu dok ya? lengkap, ya benar. Oh, iya, iya, iya. Nah, Uh, satu uh, hal lagi mungkin. Thank you ya jadi dok, itu presentasi panjang banget, lengkap banget, luar biasa ya. Ah, tapi waktu Dok Santi pertama kali menjalankan, itu kan apa apa tuh sempat praktek dok? saya prakteknya dulu ya pas koas gitu ya. Begitu tamat itu saya sudah langsung dibajak sama suami saya. Cuman Oh, oke. sekarang ini saya ada bikin klinik juga sama teman-teman gitu ya. Ada bikin klinik sama teman-teman di Bali juga gitu, di Ubud sama di Canggu. Mungkin teman-teman kan udah
eh, banyak juga ya yang sering ke Bali kan pasti tahu ya dua-dua daerah itu kan terkenal juga. Kita ada bikin Oh, klinik, kita waktu itu disuruh praktek, tapi saya bilang enggak deh, saya udah senang di Prudential, saya bantu. Jadi saya wis. di klinik itu saya bilang saya mau pegang di manajemen aja gitu ya. Saya mau di manajemen aja. Saya kerjanya online jadinya kalau untuk klinik. Jadi saya bilang waktu saya udah banyak kan di Prudential, jadi saya nggak ambil jaga lagi di klinik. Wah, mantap. Nah, tapi waktu pertama kali sebagai seorang dokter itu ya harus melepas jubah dan akhirnya jalan di Prudential. Waktu itu apa yang dirasakan sama Dokter Susanti? Apakah Mm-mm. langsung jos jalan atau ada mungkin mindset-mindset yang menghalangi atau gimana waktu itu, Dok? Bukan gitu. Eh, Kalau sayanya sih gini ya, ada nggak yang komentar kan ada aja gitu loh. Yang komentar itu ada aja misalnya bilang gini, kamu ngapain sih kamu jadi agent gitu kan? Kenapa sih kamu kalau mau kerja lagi kamu kenapa sih nggak jadi dokter aja gitu kan? Ada yang ngomong seperti itu gitu loh. Cuman waktu itu gitu ya, ini saya benar-benar ya teman-teman, saya benar-benar kalau saya boleh bilang satu kata gitu tentang diri saya gitu, saya bilang saya adalah pembelajar. Gitu. Jadi waktu itu saya pikiran saya tuh cuma gini, teman-teman yang di sini pasti juga ada pernah lah yang diomongin kayak gitu loh. Akhirnya saya waktu itu tanya sama teman yang udah duluan gitu. Jadi tak tanya, kalau saya diomongin gini sama teman saya tadi pas jemput sekolah, saya jawab apa? Jadi sebenarnya saya ini bukan orang marketing teman-teman. Jadi saya dulu di bisnis saya itu saya adalah orang di belakang layar. Jadi suami saya tugasnya ketemu mau sales lah, mau supplier lah, mau customer, tugasnya dia. Tugas saya itu cuma ketemu admin dan ketemu nota-nota dan laptop gitu ya. Jadi saya nggak pernah namanya ketemu orang. Jadi waktu masuk ke Prudential itu jauh banget dari dunia saya gitu ya. Tapi saya punya niat untuk saya pingin bisa gitu ya. Saya pingin 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 bisa untuk maksudnya kalau ketemu orang bisa lah bisa bisa ngobrol bisa bisa lebih supel gitu loh. Saya kadang-kadang salut ya ngelihat teman-teman yang dari Surabaya dari Jakarta tuh kayak gampang banget gitu ya ngobrol sama orang. Itu jauh banget dari dunia saya terus terang. Jadi saya begitu masuk jadi saya pikir ya udah karena saya nggak tahu apa saya tanya. Jadi sedikit pun hal receh apapun saya tanya sama entah sama leader saya atau sama yang sudah duluan. Waktu itu saya tanya, kalau saya diomongin gini nih tadi pas jemput sekolah. Saya jawab apa ya? Gitu. Jadi dibilang gini, kamu tanya balik, memangnya kenapa kalau di Prudential? Bilang gitu. Maksud saya pikir, iya ya, kenapa mental saya yang saya turun ya kalau kalau diomongin gitu loh. Kenapa nggak saya tanya balik, memangnya kenapa gitu. Akhirnya dari sanalah saya eh, dengan kita jawab itu juga jadinya lebih pede kan teman-teman. Maksudnya kita jadi lebih pede. Emang kenapa kalau di Prudential gitu kan? Jadi feel-nya kan udah beda gitu loh sama kalau kita tuh ciut langsung nggak berani. Aduh, eh, orangnya gini nih ya daripada kayak gitu loh. Akhirnya itu yang saya lakukan. Gitu. Terus saya juga mikir kan eh, saya perlu belajar gitu. Saya perlu belajar banyak hal karena saya nggak tahu apa gitu. Saya nasabah Prudential dari 2006 gitu. Dulu mama saya beliin polis. Belinya ya kebetulan polis saya itu ada sama leader saya yang sekarang gitu. Jadi mama saya punya 3 polis, tiga agennya beda. Kebetulan punya saya tuh leader saya yang sekarang gitu. Jadi waktu itu saya mikir saya ini benar-benar buta, nggak tahu apa-apa karena polis juga dibeliin sama mama gitu ya. Terus tapi saya diceritain gitu bahwa ini loh kamu kalau di Prudential ada kesempatan kamu untuk begini, kamu bisa pakai ilmumu di sini, kamu bisa bantu orang, kamu juga bisa dapat income, kamu juga bisa uh, produktif apa gitu ya. Jadi waktu itu saya tertarik gitu. Jadi saya waktu itu join, saya tahu wah tapi jauh banget dari dunia saya gitu. Kalau suami saya sangat ekstrovert, saya itu sangat introvert. Jadi dan awal join pun bayangan saya gitu ya, udahlah tugas saya ini cuma belajar, nanti yang market suami saya. Bayangan saya tuh kayak gitu teman-teman. Tapi setelah masuk uh, saya lihat wah ini dianya sibuk banget gitu loh, makanya nggak bisa kan dia jalani. Jadi akhirnya mau nggak mau saya belajar tapi saya mau belajar saya pingin berubah. Akhirnya yaitu dari training-training dari saya diskus sama teman-teman gitu ya dapat masukan. Nah disitulah mulai tumbuh maksudnya kepercayaan diri gitu loh, mulai tumbuh juga suka gitu ya. Sampai saya dipesenin sama suami saya gini, kita ini berangkat ke Prudential, kita sudah punya bisnis, kita sudah punya nama baik gitu loh. Jadi karena kita awam sangat tidak tahu bagaimana gitu ya, uh,
dengar maksudnya banyak keluhan tentang agent, tentang insurance, kita dengar gitu ya banyak keluhan. Tapi karena ada teman baik lah ibaratnya teman baik yaitu agent saya yang ngasih tahu itu bahwa kamu tahu nggak itu terjadi orang komplain ya karena agennya sendiri mungkin yang nggak paham gitu kan atau misalnya ada dokumen yang salah gitu. Tapi kalau kamunya mau belajar, kamunya mau eh, bantu orang untuk ini, ya harusnya nggak masalah gitu. Jadi suami saya waktu itu pesen, coba deh kamu lihat dulu beberapa bulan gitu ya. Kalau bagus kamu terusin, kalau nggak bagus nggak usah diterusin. Tapi yang terjadi syukurnya gitu ya, syukurnya saya maksudnya oke lah saya pelajarin dengan baik. Saya maksudnya saya apa-apa saya tanya leader saya, apa-apa saya tanya sama teman-teman yang sudah duluan gitu. Pada akhirnya yang apa namanya saya suka gitu loh di Prudential sampai akhirnya saya mikir wah ya udah di sini nggak masalah gitu loh jadi pada akhirnya saya udah membuktikan sekian tahun saya di Prudential gitu ya semua eh, klaim dan semua yang dilakukan oleh Prudential itu semua sudah sesuai dengan klausul kayak gitu sih. Luar biasa. Jadi itu pesan Semoga buat nggak para kepanjangan ya new jawaban agent saya. ya. Buat para new agent ya, pentingnya komunikasi dengan leader ya. Itu bisa terlihat Dr. Susanti Iya. awal sangat intens komunikasinya sehingga membawa beliau ke tempat yang sekarang ya. Luar biasa. Mantap Dr. Susanti. Nah, mungkin satu hal terakhir sebelum closing statement. Tadi kan saya lihat Dr. Susanti kan konsisten Star Club ya dok ya. Eh, belum baru berapa kali ya Baru baru beberapa kali. 4 kali ya baru 3 kali ya. Nah, Yang 2 kali itu itu pro Premier Club ya. oke. Nah, untuk mendapatkan eh, konsisten trip dari Pru, itu kira-kira top program yang Dok Sandi jualan itu apa dan gimana dok ngomongnya? Berarti maksudnya saya paling banyak jualannya program apa, produk apa gitu ya. Yes. Oke. Di tahun-tahun awal awal itu saya lebih banyak tuh health teman-teman. Jadi mungkin karena background dokter gitu ya. Jadi orang ngelihat udah apa namanya trustnya tuh di health gitu. Jadi kalau kayak udah ambil asuransi kesehatan sama Santi urusan pasti asuransi kesehatan gitu. Cuman belakangan di beberapa tahun belakangan itu saya lebih banyak di critical. PCB 88 kan dulunya PCB begitu ada PCB 88 terus saya mulai nambah PCB 88. Terus dengan setahun ini gitu ada PCA, akhirnya saya sama tim saya tuh paling banyak jualnya PCA. Oh, pakai yang tadi Who Will Pay For You juga itu ya dok ya konsepnya artinya ya. Iya, iya. Wah, oke luar biasa teman-teman. Jadi PCB dan PC itu top hits produk banget ya teman-teman ya. Nah, dok, ini Mm-mm. ada yang mau tanya di kantor? Oke, karena nggak ada, mungkin Dok Santi bisa kasih closing statement buat teman-teman kita yang final sprint nih, Dok, di akhir penghujung tahun 2025. Closing statement silakan, Dok Santi. Oke, ya. Closing statement ya. Kalau saya ini prinsip saya dari awal tahun sampai akhir tahun gitu tetap sama teman-teman. Uh, Prudential kan udah siapin banyak sekali ya kontes per kuartal, kontes per macam-macam lah gitu ya. Kalau saya selalu prinsipnya satu gitu ya, never lose hope gitu ya. Jadi kita jangan pernah kita namanya putus dari harapan. Kalau kita sudah hilang hope, uh, kalau saya malah bilangnya gini, don't die before your dying day gitu. Jadi kalau kita udah lost hope, kayaknya udah mati duluan sebelum hari kematian kita datang gitu loh. Jadi saya selalu mikir selalu akan ada harapan dan energi itu yang paling penting gitu ya. Kalau kita energinya masih semangat, energinya pasti positif, otomatis orang-orang yang kita temuin juga akan sama seperti itu. Jadi ya mari kita beresin, tuntasin dengan bagus gitu ya di 2025. Nanti kita ketemu tahun depan di tripnya Prudential ya, teman-teman ya. Saya di sini Luar kalau biasa. di Thank you so much, Dok Santi. Never, teman-teman ya, di never W Agency lose hope. Oh, saya itu Kak, highlightnya itu. 2 tahun ini saya di W Agency saya sering kontaknya sama C Monica. Jadi pas di Milan sempat ketemu, kemarin di Praha juga. Nah, tahun depan mudah-mudahan ketemu lagi sama teman-teman. Kan ada 4 agensi ya, sama teman-teman yang lain. Yes. Amin. Thank you, Dok Santi. Ya, Thank teman-teman. you. Ini Oke, kalau gitu saya izin pamit ya.